tidak diajak berdagang, tidak boleh menikah dan dinikahkan, menikahi, tidak boleh. Panjenengan semua bisa bayangkan kesulitannya. Jika suatu pagi jenengan bangun pagi, tiba-tiba, ndak usah sekabupaten lah, se-RT aja ndak ada orang yang nyapa panjenengan. Rasanya kira-kira gimana Bapak Ibu? Nah, bagi panjenengan yang jualan di pasar, oh ini kebetulan yang jualan di pasar orang tua saya, gitu ya. Nah, ini Pak Haji Banti mana nih? Ngacung di sini. Beliau ini kasir, ya. Ya, setelah pensiun dinas beliau jadi MC merangkap kasir. Ya. MC itu momong cucu, ya, sampai jadi kasir. Nah, bayangkan toko beliau tuh yang biasanya rame sampai 3 soft ngantrinya, tidak ada yang beli. Terus lewat ke jalan tidak ada yang nyapa. Itulah yang dilakukan oleh kafir Quraisy selama 3 tahun sampai pindah ke namanya adalah Syed Abdul Muthalib. Di situ tinggal di tempat gersang yang tidak ada apa-apanya. Sampai-sampai diceritakan anak-anak kecil itu menangis karena tidak ada yang dimakan. Sampai seorang sahabat itu pernah suatu malam itu mengencingi sebuah daging kering, bukan daging, kulit binatang yang kering. Sementara pagi harinya dikira itu makanan dan itu dimakan. Sangat memilukan. Bapak Ibu sekalian, jadi tantangan dakwah ini luar biasa. Yang sahabat yang status sosialnya rendah itu dipersekusi, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Ya, Masya Allah. Harus saya singkat ceritanya karena panjang. Kemudian Allah Ta'ala berikan izin kepada umat Islam untuk berhijrah. Ada sejarah hijrah, yaitu hijrah ke Habasyah, ke Turki. Kok Turki? Ethiopia. Hawane pengen Turki baik gitu ya. Kita bariki kita umrah Turki ya Bapak Ibu ya. Siap ya? Iya. Jadi Allah Ta'ala berikan izin untuk berhijrah ke Habasyah. Kemudian ke Madinah untuk etapa pertama. Ada beberapa sahabat yang telah hijrah ke Madinah dan mengabarkan akan adanya Rasulullah SAW yang akan pindah ke Madinah. Maka pada hari yang menentukan itu Allah Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi SAW untuk berhijrah. Pada saat yang sama ada 12 tokoh Quraisy dan tokoh-tokoh suku-suku lain yang menentang Islam itu pentolan-pentolannya, ya, jawara-jawaranya itu berkumpul mengepung rumah Rasulullah SAW. Malam hari itu berdasarkan surat keputusan, kalau sekarang bahasanya itu dari Darun Nadwah. Darun Nadwah itu ada DPR-nya orang-orang Quraisy waktu itu, ya. Jadi orang-orang Quraisy dan suku-suku sekutunya sudah memutuskan bahwa Muhammad, cara bahasane Semarang, wis ora iso dijak ngomong. Ya, kayak wong wedok rak doyan wong wedok, kayak bondo rak doyan bondo, dadekke raja rak gelem wis jak ngomong rak iso. Wis piye ndak nek ngene iki bahasane Semarang? Ya wis enteki wae. Akhirnya persekongkolan keji itu pun terjadi. Pada malam hari itu, malam yang sangat menentukan. Mereka sudah tahu pola tidur Rasulullah. Rasulullah itu ba'da isya biasanya tidak begitu lama kemudian berangkat tidur. Nanti setelah tengah malam kemudian beliau akan keluar rumah menuju ke Baitullah, ya, ke Ka'bah untuk melaksanakan sholat. Nah, ditunggu itu di rumahnya. Wah, Muhammad bakal habis malam hari ini. Ditunggu. Sampai kemudian yang nunggu itu mulai bertanya-tanya, loh kok enggak keluar? Ternyata Nabi SAW sudah perintah sama seseorang, ya, yaitu sepupu beliau, yaitu Sayyidina Ali. Malam hari itu diminta untuk tidur di mana? Di mana Rasulullah biasanya tidur dan mengenakan burdah atau kain yang biasanya menutupi Rasulullah ketika tidur. Masya Allah ini. Kebetulan ada yang anak-anak muda ini ya, yang umroh pada kesempatan kali ini. Ada Mas Lindi. Halo Mas Lindi. Pak Rohani berdakwah suatu saat di Semarang. Karena yang saya omongkan tidak cocok dengan tokoh di sana, saya diancam. Rumah saya dikepung. Saya akan lari, tapi saya tahu malam itu saya sudah dikepung. Saya bilang sama Mas Lindi, tolongi aku. Sampean sing turu ning omahku, engko aku tak meloloskan diri. Gelem enggak, Mas? Itulah sahabat Ali. Jadi keberanian anak muda, dia enggak berpikir, wah nanti gimana kalau saya yang digebuki. Anak muda jangan berpikir begitu. Anak muda itu yang penting ada misi selesai dulu. Nah, itulah sahabat Ali.
Sahabat Ali langsung menempati tempatnya Rasulullah biasanya tidur. Kemudian orang-orang yang tadi, para eksekutor-eksekutor itu, loh sudah tengah malam kok tidak lewat-lewat. Kok tidak lewat-lewat Muhammad itu. Apa yang terjadi? Ternyata ada orang lewat, terus orang lewat mengatakan, bahasanya Semarang ini, ngopo kalian tuh ngapain di sini? Lu nunggu Muhammad. Nunggu Muhammad gimana? Muhammad tadi udah lewat, kamu diem aja sambil ngepiur-piur ke, apa ngepiur-piur ke itu? Menabur-naburkan apa? Ah itu ya, debu dan pasir di atas kepalamu dulu. Ono gitu, dasmu ki ono pasire. Ah terus orang, iya. Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, Nabi tidak terlihat pada waktu itu. Tidak terlihat oleh para eksekutor itu. Ya, lewat selamat. Nah, yang menarik adalah Rasulullah tidak langsung menuju ke arah Madinah, tetapi mengambil arah yang berlawanan. Jadi tidak ke arah selatan, tapi ke arah utara, ke arah Yaman. Bapak Ibu sekalian, menempuh jalan yang berlawanan. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengantisipasi bahwa kalau tersiar kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan hijrah, maka pemuka-pemuka militer Quraisy pasti akan mengadakan perburuan massal. Oleh karena itu, beliau menempuh jalan yang sulit diprediksi, yaitu tidak ke arah Madinah, tapi ke arah Yaman, untuk bersembunyi terlebih dahulu di sebuah gua yang namanya, di sebuah gunung ya, namanya Jabal Sur, yaitu Gua Sur. Ya. Ini sampai mana? Ini Jabal mana, Mas? Sudah sampai Pak ya? Oke, alhamdulillah. Bangkring. Lanjut gitu ya. Ya. Udah sampai kita? Udah sampai mana nih? Udah sampai mana? Bapak Ibu, pandanglah Jabal Sur itu dan ingatlah cerita tadi. Foto-foto silahkan, banner bentang silahkan, tapi ingatlah tentang cerita tadi sehingga Bapak Ibu semuanya dapat meresapi. Tadi ada yang bertanya pada saya, Pak naik enggak mungkin untuk naik bareng-bareng seperti ini. Kalau mau naik ada waktu khusus, diperlukan waktu kurang lebih 2 jam ya untuk naik sampai ke Gua Surnya. Bapak Ibu sekalian, akan kita lanjutkan tentang sejarah ini insya Allah nanti sambil jalan, persiapan untuk turun Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita hanya turun, tidak melakukan pendakian, melakukan pandangan mata secukupnya, dan insya Allah ini akan menjadi sebuah napak tilas sirah nabawiyah. Monggo Bapak Ibu pelan-pelan.